Baik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Santoso dari SMK Negeri 6 Sukoharjo akan menyampaikan koneksi antar materi dari modul 1.1 yang sudah kita pelajari di awal menjadi CGB tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Ini merupakan tugas shift 1.1.A8. Eh, Beberapa pertanyaan pemantik yang dimunculkan agar nantinya menjadi sebuah suatu yang terarah. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Dan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Dan yang ketiga, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Baik, langsung saja kita ke hal yang satu pemantik yang pertama. Apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran sebelum saya mempelajari modul 1.1. Ada beberapa poin. Poin yang pertama adalah murid harus menguasai semua materi yang saya ajarkan. Ini yang harus saya tekankan ketika di awal, ketika memberikan pembelajaran kepada siswa, siswa harus menguasai materi apa yang saya sampaikan. Kalau enggak berarti anak-anak tidak paham dengan apa yang saya sampaikan ataupun materi yang saya sampaikan berarti terlalu sulit atau bagaimana berarti kita menuntut semua siswa harus menguasai. Dan yang kedua, murid harus patuh kepada guru. Patuh dalam artian sesuai dengan perintah. Jadi di luar perintah mereka tidak boleh. Hal ini yang saya percaya tentang murid bahwa murid harus patuh sesuai dengan arahan. Walaupun setelah kita mempelajari materi ada beberapa yang memang harus diperbaiki. Tapi itulah harus paham semua materi, semua kemudian harus patuh kepada guru, urutan, langkah, dan sebagainya. Berikutnya, poin yang ketiga, murid harus mencapai target KKM. Seperti kita tahu bahwa setiap kali kita di awal tahun, kita menargetkan ketuntasan minimal. Jadi siswa harus mempunyai nilai batas minimal kira-kira misalnya ya untuk bahasa Indonesia 8,0 misalnya. Berarti kalau anak-anak nilainya tidak 8,0, bagaimana caranya? Siswa harus mencapai itu. Maka yang terjadi seperti ini, mereka akan bertumpuk buku di sebelahnya, kemudian belajar dengan sangat berat. Dan akhirnya yang terjadi ketika kita KKM adalah memperhatikan tingkat kognitif. Sedangkan psikomotorik dan afektifnya menjadi berkurang. Keterampilan anak kurang, kemudian lagi sopan santun, tingkah laku dan sebagainya itu menjadi berkurang karena yang ditargetkan adalah KKM. Yang ditargetkan adalah tingkat kognitif siswa, pengetahuan siswa atau nilai siswa. Begitu. Kemudian yang pemantik kedua, apa yang berubah setelah saya mempelajari modul ini? Yang berubah pertama adalah tentang sumber belajar. Ternyata sumber belajar itu lebih dari hanya buku dan guru. Pola pikir kita harus diubah, bahwa sumber belajar itu ada di radio atau televisi, bisa di lingkungan, bisa di program internet, bisa teman sebaya, bisa dari tape recorder, bahkan di teman sebaya ini, ketika mereka mau berkolaborasi dengan temannya, itu menjadi lebih efektif ketika berbuat, mempelajari, mengetahui program yang baru. Kemudian yang kedua, menuntun bakat minat peserta sesuai kodratnya. Anak-anak yang kami gambarkan di sini adalah mereka yang tekun dengan pramuka. Mereka sangat tekun dan mereka berlatih dengan kerasnya, dengan ikhlasnya, dengan kemampuan maksimal mereka. Karena apa? Ya memang itulah bakatnya. Ya itulah minatnya. Maka ketika mereka punya potensi kuat untuk berbuat sesuatu yang lebih baik, mereka akan berbuat semaksimal mungkin dan akhirnya mereka akan membuahkan prestasi dan itu merupakan bonus karena mereka sudah sangat tertarik, mereka sudah sangat berterima kasih bahwa bakat dan minat mereka dibantu dari sekolah untuk mengembangkannya. Itu poin 2.
Kemudian di poin yang ketiga, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga adalah penilaian atau asesmen tidak hanya fokus pada kognitif, tapi pada psikomotorik dan afektif terutama budi pekerti. Ketika anak-anak bekerja, ketika anak-anak praktek, maka yang terjadi adalah mereka akan jujur dengan pekerjaannya. Mereka akan menghormati antar temannya. Mereka akan memberikan ruang kepada temannya untuk bekerja sama, gotong royong, dan sebagainya. Ini secara tidak langsung dapat kita amati perkembangan peserta didik tentang budi pekerti ini, atau lebih dengan mencerminkan profil pelajar Pancasila. Banyak sekali di situ dimunculkan. Dan yang berikutnya adalah internalisasi nilai moral dan spiritual. Maksudnya ketika kita belajar, anak-anak pun secara tidak langsung mereka mempunyai semacam jiwa yang spiritual antara Tuhan dengan manusia, antara siswa dengan siswa yang lain, antara siswa dengan lingkungannya. Inilah nilai moral yang harus kita cermati. Ketika anak-anak berkunjung ke anak yatim, mereka menyampaikan sesuatu, berikan perhatian kepada anak-anak yatim, ini menjadi pembelajaran secara tidak langsung tentang nilai-nilai kehidupan. Dan yang berikutnya di poin keempat dari yang berubah adalah lebih memerdekakan anak dalam pembelajaran kelas. Di sini dimunculkan, digambarkan anak mempunyai ide yang banyak sekali, mereka dibebaskan untuk menyampaikan ide, mereka dibebaskan untuk menyampaikan ilmunya atau pengetahuannya dalam lingkungannya, belajar di lingkungan sekitarnya dengan temannya, tapi tetap dalam satu koridor tema yang dibahas oleh Bapak Ibu. Gitu. Kemudian lagi, ketika anak-anak SMK di tempat kami, ada diberikan multimedia, diberikan tugas untuk membuat iklan, bahkan mereka bisa melebihi ekspektasi dari Bapak Ibu yang memberikan tugas untuk membuat iklan. Nah, berikutnya yang penting adalah apa yang harus diterapkan agar kelasnya mencerminkan pemikiran KHD. Yang pertama adalah suasana belajar dulu harus menyenangkan dan memberikan kebebasan untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya. Ini yang penting. Jadi anak-anak diberikan suasana yang menyenangkan, maka secara tidak langsung mereka akan tumbuh berkembang sesuai dengan kodratnya. Membuat kesepakatan kelas di awal. Jadi mereka menentukan sendiri kalau seperti ini, kalau kurang mengerjakan bagaimana, kalau mengerjakan bagaimana, punish, reward, itu ditentukan di awal sehingga mereka belajar dengan nyaman karena sudah mengetahui apa nanti konsekuensinya, apa yang harus diberikan tanggung jawab lebih besar dan sebagainya. Secara tidak langsung itu akan menyampaikan etika yang harus kita cermatkan kepada siswa. Dan yang berikutnya adalah aplikasi Engaso Sungtulodo Madya Maun Kaso Tepuri Handayan. Ketika di depan kita menjadi teladan, jangan sampai guru menjadi contoh jelek. Bagaimana guru bisa berbuat baik, bagaimana guru memberikan contoh kepada anaknya. Ketika berproses, bagaimana Bapak Ibu bisa membimbing, menuntun mereka, berikan motivasi, memberikan ide-ide. Kemudian ketika di belakang tidak hanya sekedar melepas, tapi juga memberikan dorongan, memberikan semangat agar mereka bisa sampai pada tujuan yang diinginkan. Berikutnya, yang harus kita sampaikan atau yang harus kita terapkan, menciptakan suasana kelas seperti layaknya tempat bermain. Taman yang sangat enak, ketika kita di taman, maka anak-anak akan menjadi nyaman. Yang kelima, menerapkan sistem peserta didik sebagai pusat pembelajaran. Tidak lagi pengetahuan, tapi pembelajaran siswa menjadi poin utama. Menumbuhkan pengembangan budi pekerti agar tercermin profil pelajar Pancasila. Ini yang harus kita cermati agar kita lebih baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.